Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Alhamdulillah saya berkesempatan menjelajahi Jakarta International Stadium atau JIS pada Kamis 15 Mei 2025 lalu. Kunjungan saya ke Stadion Bertaraf Internasional yang berlokasi di Kelurahan Papango, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara ini untuk mencari fakta atas pertanyaan-pertanyaan saya dan barangkali juga pertanyaan dari Anda. Semua pertanyaan saya dijawab langsung oleh pengelola JIS yang tentu saja berkompeten. Apa saja sih pertanyaan-pertanyaannya? Mari saya infokan satu persatu. Sobat Jelajah Jakarta, sejak didirikan 3 tahun lalu, JIS menjadi venue atau stadion multifungsi, multi-event untuk aktivitas publik. Artinya apa? Artinya event non-sport bisa diselenggarakan di JIS ini. Salah satunya ya konser musik. Nah, jadi paham kan sekarang jika selama ini banyak konser musik yang diselenggarakan di JIS. Kalau nanti dipakai konser musik atau event non sepak bola, rumputnya rusak dong. Ya enggak lah. Setiap ada event, rumput JIS selalu ditutup dengan yang namanya grass cover. Jadi aman. Sobat Jelajah Jakarta, semua event yang ada di JIS tentu saja berdampak positif bagi Pemprov DKI Jakarta. Maksudnya, hal ini tentu berkaitan dengan pendapatan daerah atau kas anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Dengan adanya event seperti konser, ya jelas sekali menambah added value bagi Pemprov DKI Jakarta. Anda tahu berapa rupiah pendapatan 3 hari konser kemarin? Puluhan miliar, bos. Yang menarik juga, seperti juga di venue lain saat ada event di JIS, misalnya konser, pasti akan menumbuhkan perekonomian rakyat. Bukan cuma bagi warga dekat JIS, melainkan mereka yang memanfaatkan momentum konser kecipratan rejeki saat JIS ada event. Hotel atau penginapan di sekeliling JIS pun kebanjiran tamu, juga transportasi, kuliner, dan lain-lain. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Anda perlu tahu bahwa rumput JIS itu tidak sepenuhnya atau 100% sintetis, hybrid. Iya, alias campuran antara rumput asli dengan rumput sintetis. Sintetisnya sendiri hanya 5%, 95%-nya rumput asli atau natural. Rumput natural itu namanya Joycia matrela, di mana aslinya diambil dari Boyolali, Jawa Tengah. Sementara rumput sintetisnya namanya Limonta dari Italia. Oleh karena 5%, rumput sintetisnya tidak terlihat karena berada di bawah rumput natural yang fungsinya sebagai pengikat rumput natural. Rumput hybrid di JIS ini tentu saja dirawat. Penyiraman dilakukan dengan melihat media tanam dan kelembabannya. Jika kelembabannya masih cukup, jadi tidak perlu disiram. Jika terkena sinar matahari, maka dilakukan penyiraman 1 kali sehari. Penyiraman dilakukan di pagi hari. Tahu nggak Sobat Jelajah Jakarta? JIS ini punya yang namanya grow light. Lampu ini dirancang untuk meniru sinar matahari yang mempengaruhi proses fotosintetis tanaman. Dalam hal ini rumput di JIS ini. Meski sudah berdiri sejak tahun 1962, Stadion GBK aja tidak memiliki grow light seperti di JIS ini. JIS melakukan ini karena perawatan rumput harus menggunakan standar internasional. Ya, bukan rumput aja sih yang standar internasional, tapi semua. Grow light ini dibutuhkan di JIS karena rumput di JIS ini tidak semuanya mendapatkan 100% cahaya matahari. Makanya rumput yang tidak terkena 100% sinar matahari dibantu dengan menggunakan grow light ini. Sobat Jelajah Jakarta, rumput memang menjadi core sebuah stadion sepak bola. Oleh karena itu, JIS mencoba merawat rumput dengan baik. Bagaimana caranya saat pertandingan sepak bola rumput bisa tetap berstandar internasional, yakni playable, safety, dan visualnya juga bagus.
Seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa tidak semua rumput di JIS mendapatkan cahaya matahari 100%. Oleh karena itu dibutuhkan grow light. Saat ini ada 10 unit grow light yang ada di JIS yang terdiri dari 7 grow light yang besar dan 3 grow light kecil. Tentu nantinya semua fasilitas penunjang agar rumput tetap terjaga dengan baik, JIS akan terus menambah sesuai kebutuhan tentunya. Ya, sudah. Stadion JIS sudah memenuhi standar Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Jadi tidak perlu ada polemik dalam konteks ini ya. FIFA memang belum datang lagi ke JIS karena belum ada lagi pertandingan internasional. Verified bahwa JIS berstandar FIFA sebenarnya sudah Anda ketahui begitu Indonesia mendapatkan kehormatan pertandingan U17 beberapa waktu lalu. Sobat Jelajah Jakarta, semua event sepak bola di JIS selalu beraktivitas dengan Persija. Klub sepak bola kebanggaan Jakarta ini menjadi top priority bermain di JIS. Jika Anda berkesempatan datang ke JIS sekarang ini, di tiang stadion pintu masuk seperti ini, tembok gerbang maupun di dinding penonton seperti ini sudah di branding Persija. Keren kan? Setiap event yang akan diselenggarakan di JIS, pengelola JIS juga berkoordinasi dengan pihak Persija. Apakah mengganggu jadwal klub ini? Hebatnya nih, nanti di JIS ini akan dibangun museum maupun kafe Persija. Dengan begitu, The Jackmania bisa nongkrong di kafe atau melihat sejarah berdiri dan perkembangan klub kebanggaan Jakarta ini. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Jakarta International Stadium. Tentu pertanyaan-pertanyaan di atas tadi baru sebagian. Masih ada pertanyaan yang masih bikin Anda penasaran pastinya kan? Jika iya, tulis di kolom komentar di bawah ini. Di episode mendatang, saat saya menjelajahi kembali ke JIS dan menjumpai pengelola JIS, insya Allah pertanyaan-pertanyaan Anda akan saya tanyakan lagi. Oke? Demikian, salam persatuan, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.